92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Halo, apa kabar semuanya Sobat Maestro? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat semua ya. Kalaupun ada yang nggak sehat, sedang mendengarkan Ladies Talk hari ini, semoga cepat sehat. Yang lagi isoman juga kali ya, Ci. Siapa tahu sambil mendengarkan juga nih. Ci, gitu bener nggak sih? Semoga ada imun yang naik setelah dengerin Ladies Talk ya. Apalagi kalau ngeliatin muka kita, pasti langsung sembuh. Benar banget, makanya join dong di YouTube kita, Maestro Radio Bandung, Sobat Maestro. Sudah live sekarang, jadi bisa langsung cek ada siapa-siapa aja sih hari ini di Ladies Talk. Sekali lagi, seneng banget ya bisa ketemu sama para ladies dan Pak Prot lagi. Ada Pak Produser, halo Pak Produser. Halo. Wah, sehat ya? Gue lumayan. Suaranya udah kembali nggak kayak kemarin. Kemarin seksi, ya kan? Oh, masa sih? Diseksi-seksiin sekarang. Apa kabar Ci Cewek sama Cipang? Halo. Halo. Ini seru ya. Kita, by the way hari ini komplit ya. Seneng banget loh. Iya. Tapi full team banget. Cuma memang kurang komplit kalau nggak ada narasumber yang kita bisa belajar sesuatu dari beliau gitu kan ya. Nah di hari ini spesial banget ada Cieni yang udah gabung sama Ladies Talk. Halo Cieni. Halo semuanya. Halo. Hai. Aduh sedang banget ya. Sehat ya semuanya. Cieni, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Ladies Talk loh. Iya, sama-sama saya juga sudah diundang ke acara spesial ini. Makasih banget hari ini. Benar, kita kenalan dulu kali ya sama Cieni ya, ladies ya. Ini dia, Cieni, boleh dong kita pengen kenalan sama Cieni. Cieni sehari-harinya aktivitasnya apa sih? Atau mungkin sebagai apa begitu? Iya, saya sehari-hari bekerja sebagai guru BK di salah satu sekolah swasta dan dia juga sebagai psikolog di pusat konseling di salah satu sekolah juga. Ya, kemudian mengajar. Sebut aja Ci, nggak apa-apa kok. Kerjasama sekolahnya sama kita. Sama barengan. Nggak apa-apa disebut sekolahnya. Apa-apa. Anak saya sekolah di yayasan yang sama. Oh, di pusat konseling BPK Penabur di Jalan Guntur. Dan kemudian saya juga ngajar, ya memang agak nyambung sih, lebih karena hobi awalnya ngajar bahasa Korea di SMAK 2 gitu, makanya di Bandung. Annyeonghaseyo Mika. Ya gitu perkenalan singkatnya. Aku mau les dong. Gimana kalau kita by the way, itu ya kursus bener, langsungnya. abis ini gimana kalau bahasa Korea abis ini? Iya, betul. Langsung bahasa-bahasa sepenggal itu keluar semua ya, debak. Cuman taunya itu doang. Iya seru banget. Tadi kan Cieni bilang guru BK. Berarti ini pasti kan kenal banget sama yang namanya karakter. Nah, ini biasanya Cieni pasti kan tahu banget nih kalau mau ngulik-ngulik tentang karakter, sedangkan dia kita sendiri nggak tahu sebenarnya karakter gue kayak apa ya gitu kan, bingung juga. Kalau Cici kayak tadi aja, Cikitin sempat ngasih di grup kan di Ladies Talk bilang introvert, extrovert. Itu aja aku mikirnya sampai 5 menit loh. Aku extrovert atau introvert? Aku sampai kayak gitu loh. Jadi karakter ini memang susah-susah gampang ya. Cieni waktu itu pas belajar, kenapa sih Ci pengen belajar psikolog? Apakah pengen mengerti karakter orang dengan lebih lagi atau Cici bingung dengan diri sendiri? Nah, mungkin jadi diri ya. Iya, karena memang ya psikologi adalah salah satu cabang ilmu yang sangat menarik ya. Jadi waktu itu memang agak sedikit bingung antara pilih bahasa atau pilih psikologi atau teknik gitu sekalian, karena saya dari IPA dulu. Nah, tapi akhirnya sih ya pilihnya ke psikologi gitu, meskipun bahasanya karena hobi yang nggak bisa lepas ya akhirnya tetap belajar sih setelah saya kerja gitu. Tapi psikologi sendiri adalah cabang ilmu yang sangat menarik, awalnya untuk mengenal diri sendiri, kemudian juga memahami orang-orang di sekeliling kita begitu. Nah itu dia, apalagi akhir-akhir ini nih Sobat Maestro pasti pernah didengar tentang MBTI.
Iya, bener gak sih? Nah, kalau udah ngomongin ini, aku beberapa kali sih lihat kalau di reality show nih ya. Kamu udah pernah tes MBTI belum? Ada beberapa reality show yang aku lihat gitu. Kamu apa? INFJ atau STMJ atau apa gitu kan? Banyak banget, Pak. Beneran, itu tuh bener-bener kayak apa namanya si hurufnya itu kan ada 4 huruf tuh. INFJ. Ada yang lain-lain tuh ya, ada yang beda-beda banget dan itu benar-benar bikin bingung banget kalau misalnya yang belum pernah cek. Aku waktu itu pernah ngecek ikutan gitu tapi lupa. Ada ESTJ, ada ESTP, terus ada ENTJ. Ini apa sih sebenarnya? MBTI ini apa? Nah, ini kita harus tanya langsung ya ladies ya supaya kita tidak terjebak. Aku sempat Google. Ternyata kalau yang Elke Google sih, itu bilangnya MBTI itu adalah singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Sekarang aku bingung, Myers-Briggs ini siapa? Nah, ada yang bisa jawab nggak, ladies? Dan kamu. Iya, memang ini MBTI adalah salah satu salah satu alat untuk kita mengenal diri kita sendiri, dan Myers-Briggs itu adalah dua orang ilmuwan yang sebetulnya ahli manajemen juga untuk memahami bagaimana sih manusia itu seperti apa gitu, dan buat menjadi 16 type ya, 16 tipe untuk kita lebih memahami. Makanya tadi ada yang ISTJ, INTP, ada banyak sekali ya. Biasanya kan kita kalau ada personality test itu seperti temperamen biasanya cuma 4 gitu. Nah, kalau ini lebih detail lagi gitu. Jadi setiap tipe itu ada spesifikasi tertentu yang membedakan dari yang lainnya seperti itu. Dan MBTI ini adalah tes yang bebas dilakukan oleh umum gitu. Jadi kalau di dalam tes psikologi itu ada tipe-tipe yang hanya boleh psikolog yang melakukan, kemudian juga ada yang boleh orang umum juga melakukan gitu. Nah, MBTI ini termasuk yang umum. Jadi siapapun boleh untuk melakukan tes ini, dan juga di internet banyak ya untuk bagaimana kita mengenal MBTI ini melalui tes-tes yang tersedia begitu. Wah, tapi ini kompleks banget ya. Kalau misalnya orang awam walaupun bisa ngecek, bakalan ngerti nggak sih Cieni? Kayaknya pusing juga gitu ngelihat jenis-jenisnya banyak banget. Ada 16 ya katanya tadi ya? Iya betul, ada 16. Iya, karena ada beberapa alat tes yang memang itu ada spesifikasi tertentu sehingga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang begitu ya, karena ada prosedurnya yang sangat khusus. Nah, kalau MBTI ini sendiri sih sangat simpel begitu ya untuk kita memahami. Dan apakah orang awam bisa mengatesnya sih bisa, cuman mungkin untuk menjelaskan, memahami itu yang memang perlu upaya lebih. Apakah bisa? Ya tentu bisa juga sih, asal mempelajarinya mendalam sih bisa ya, kita bisa paham gitu. Kalau Elke sih jujur benar-benar tertarik banget sih, karena Elke pengen tahu diri Elke sendiri kayak apa. Tapi Citin juga tertarik kan sama MBTI. Kenapa, Ci? Kenapa pengen dibahas gitu? Karena sepenting itu kah gitu MBTI zaman now gitu ya, karena semua orang sekarang mempelajari itu loh. Gitu. Benar. Kayak kalau setiap ketemu orang, lu udah pernah tes MBTI belum? Terus aku yang, kayaknya gue salah nih, kalau gue belum tes, gue tes aja apa ya? Ya, gitu. Bahkan 3 minggu yang lalu saya ketemu satu pasangan muda, terus dia langsung ngajakin ngobrol sayanya gitu, Ci MBTI-nya apa? Oh, Cici ini sama ini ya, pasti tangannya Cici ini ya, kayak gitu dia ngomong, hah, gitu kan ya? Emang kalian tuh mempelajari? Iya, mempelajari dong. Jadi jadi kamu udah tahu pasangan kamu apa gitu? Iya tahu. Jadi lebih enak dong. Ya lumayan lah, gitu, lumayan lah. Kayaknya penting deh Cici belajar kayak gitu. Ini couple ini umur early 20 lah gitu. Oh. Early 20, sih, mereka mau nikah, mereka nanya aja gitu dong, wah Cici MBTI-nya apa, kok MBTI-nya apa? Bentar, diri gue sendiri aja gue bingung, terus udah gitu ditanyain pasangan gue apa lah, gue nggak tahu. Nah iya, sama saya nanti mau nanya Bu Yeni, emang kalau MBTI itu bisa berubah nggak sih gitu?
Oh iya benar. Itu Iya, good benar. question banget. Iya, ini karena kebetulan saya melakukan pengetesan MBTI ini pada anak-anak juga di sekolah. Jadi ya saya tiap tahun adakan. Itu kalau saya adakan diskusi ya dengan anak-anak, saya suka tanya gitu, gimana dengan kalian ada berubah? Lebih dari 50% ada perubahan. Jadi ada berubah begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada tipe kepribadian, maksudnya kepribadian ini tuh dinamis ya. Jadi dinamis, hanya tidak semua aspeknya itu berubah. Ya, jadi mungkin nanti saya jelasin sedikit sih ada aspek apa aja di dalam MBTI. Ada beberapa aspek yang sangat-sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika lingkungan berubah, itu otomatis sih ada perubahan gitu. Apalagi memang kalau tidak terlalu dominan si aspek tersebut. Begitu. Seperti sekarang aja, ketika saya mengetes mereka di waktu ketika onsite ya, masih kita ketemu gitu sama anak-anak, dengan yang sekarang kan udah online semua tuh, nggak bisa ketemu. Itu ada perubahan yang cukup signifikan gitu di beberapa aspek. Jadi ada beberapa aspek yang signifikan yang memang ini menarik sih ketika di kita bahas gitu ya. Itu dengan anak-anak SMP sih waktu itu saya bahas, kenapa ya bisa berubah, karena mereka juga bilang kenapa ya Bu saya berubah, ini berubah gitu. Nah ternyata memang ada beberapa aspek yang bisa berubah di dalam tipe kepribadian ini yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi ada juga yang nggak berubah. Kalau memang kecenderungan aspek tersebut kuat, itu biasanya nggak berubah gitu. Dan ada beberapa aspek yang memang juga nggak berubah sih, karena memang itu bawaannya cukup kuat dari bawaan tersebut begitu. Bawaan orok kali ya. Ya kan? Ada karakter udah kagak bisa berubah. Tapi Cieni udah lama banget mendalami tentang ini. Beneran bisa gini nggak sih Cieni ketemu orang terus ngobrol sebentar? Oh kayaknya dia MBTI-nya ini nih. Bisa langsung gitu nggak sih Ci? Normal gitu ya. Jadi saya disuruh langsung gitu ya. Biasanya sih enggak sih, tetap harus ada ya, interaksi ya, karena kan tiap kita itu ada yang namanya persona gitu. Persona tuh artinya tuh apa ya, yang kita tampilkan di luar itu kadang-kadang kita menjaga tata krama kan, menjaga sopan santun seperti itu. Jadi kadang kabur gitu antara ini tipe kepribadiannya apa ya, misalnya introvert ekstrovert aja ya. Itu kan biasanya nih kalau ciri-cirinya kalau ekstrovert tuh rame seperti ini. Tapi misalnya kita ketemu orangnya rame, padahal introvert gitu, tapi dia memang sudah melatih orang bilang saya ekstrovert, kesel deh kalau dibilangin gitu. No, I'm not. Nggak mungkin ya, terserah udah gitu kan jadinya. Pengen kenalan dong Ci dengan diri kita. Iya, gimana kita detect-nya dari awalnya gimana gitu? Iya itu. Ya, memang kalau secara umum kita misalnya nih kalau udah sehari-hari ketemu sih mungkin bisa ya, kayak bisa orang tua itu bisa detect ke anak-anak dari habit yang ditunjukkan, karena kan sudah tidak ada persona, tidak ada topeng lah istilahnya ya, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi kan saya kayak ini kan ada di dalam MBTI itu ada yang namanya juga judging perceiving gitu, tentang bagaimana sih kita bisa rapi, bisa teratur, atau kan malah berantakan gitu. Nah kalau misalnya kita baru ketemu kan bisa aja semua tuh tampak bagus gitu, rapi dan segala macam. Tapi kalau orang tua kan sehari-hari udah tahu gitu ya, banget gitu di rumahnya gitu. Sedangkan kalau di tampilan di umum enggak seperti itu. Nah makanya paling mudah adalah dengan melalui tes begitu. Jadi misalnya mengisi kuesioner ya bisa self assessment juga ya. Jadi kadang kita juga bingung, aku ini extrovert atau introvert ya, kayak introvert. Tadi. Iya benar. Gue bilang ya, aku tuh yang mana gitu. Atau misalnya orang extrovert atau introvert gitu. Kadang orang berpikirnya ini introvert gitu, padahal sebetulnya extrovert. Atau kebalikannya, kayaknya ini extrovert padahal sebetulnya introvert, atau introvert adalah extrovert gitu. Oke. Ini berarti gimana nih? Pusing juga ya? Jangan ragu-ragu untuk mengetes kami. Kita perlu mengenal karakter kita masing-masing ya. Digali. Ya, digali. Supaya mami-mami ini tuh nggak pada kusut, Ci. Soalnya kan mami-mami tuh suka nggak mengerti. Kayak benang kusut. Suka nggak mengerti sama dirinya sendiri ya, kadang-kadangnya. Ngomongnya apa, keluarnya apa, dimengertikannya apa, ucapannya nggak nyampe, ya kan? Itu kan kusut. Iya betul, udah mah kusut, terus kita mikir, oh aku ngerti banget nih sama si ini. Ternyata nggak ngerti apa-apa ternyata.
Ya betul. Akhirnya banyak drama di kepala ya kan. Akhirnya menjadi bom waktu. Betul nggak Pak? Itu Bapak satu aja diam aja deh. Nah, ada Bapak kenapa hari ini? Nggak apa-apa. Gue berusaha untuk mengerti sebetulnya MBTI itu apa sih sebenarnya kan. Nah mungkin ini juga menjadi pertanyaan Sobat Maestro juga sih. Jadi sebetulnya nih Jenny, simpelnya MBTI itu apa sih gitu jadi sebetulnya? Iya, MBTI itu adalah tes inventory untuk memahami diri kita sendiri gitu. Untuk memahami kita itu kecenderungannya seperti apa, cara berpikir kita itu seperti apa, ketika kita mengambil keputusan itu seperti apa. Nah, ini secara umum sih seperti itu gitu. Jadi kita bisa lebih paham dan juga kita bisa lebih paham untuk lebih paham dan bisa berkomunikasi dengan lebih baik sih sama. Oke. Contoh sedikit aja. Contoh aja ya, Ini contoh tentang pengambilan keputusan, misalnya ya, tentang pengambilan keputusan. Nah, di dalam MBTI itu ada yang namanya thinking dan feeling. Kalau tipe orang-orang yang tipenya thinking atau T, itu biasanya mengambil keputusan dengan menggunakan logika, kemudian juga membuat keputusan dengan fakta-fakta, kemudian juga dengan data-data seperti itu. Jadi dilihat faktanya gimana. Sedangkan kalau orang yang F ya, yang feeling, itu lebih ke perasaan, gimana nanti akibatnya kepada orang-orang sekitar, apakah menyakiti hati, apakah nanti bisa tersinggung atau enggak dengan keputusan tersebut gitu. Nah, ini kalau kita nggak paham, itu bisa jadi ribut gitu. Misal nih suaminya tipenya thinking, sedangkan istri tipenya feeling gitu. Jadi ketika ngambil keputusan misalnya ya, ngambil keputusan tentang jalan-jalan lah, ya betul, jalan-jalan misalnya. Kalau suami mungkin bisa hari libur. Sekarang sudah kangen libur ya. Nah, misalnya suami kepengennya ke Bali. Bali gitu kan. Ya. Nah, misalnya dengan pemikiran bahwa di sana ini nanti planningnya tuh begini dengan budgetnya, dengan apa gitu. Nah, sedangkan kalau istri misalnya ngapain ke Bali, anak-anak gak suka, udah aja ke sini supaya anak-anak seneng gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi menimbang perasaan-perasaan anak-anak, misalnya terus siapa yang ikut lagi itu lebih ke ini gitu. Sedangkan kalau misalnya yang thinking itu lebih ke untung rugi juga, misalnya kemudian apakah ini masuk akal atau enggak gitu. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak paham, itu bisa berantem gitu antar ya di dalam keluarga pun sama gitu. Kok yang sering terjadi adalah istri mengatakan, kamu tuh nggak punya perasaan ya, nggak punya ini, terus misalnya suaminya bilang, kamu nggak pakai logika kalau ngambil keputusan tuh nggak logis ya kayak gitu. Ngapain ngabis-ngabisin uang misalnya gitu ya. Nah, misalnya istri, ya saya seneng nih beli sesuatu aja, contoh yang simpel lagi ya, beli sesuatu. Kalau misalnya yang feeling gitu, dia suka, dia akan beli gitu. Suka atau nggak mikir itu harganya gimana, atau gitu, pokoknya seneng gitu. Tapi kalau yang tinggi akan mikir dulu, wah itu rugi kalau aku di sini, aku cari-cari dulu nih, yang lebih ini mana, lebih fungsinya lebih ini gitu. Nah, seperti itu gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi itu. Kalau nggak nyambung itu bisa, kalau kita nggak paham juga bisa jadi komunikasi nggak bagus gitu. Kita sampai sedalam itu ya teman-teman ya, nggak cuma tentang karakter doang loh. Iya. Emang tes gitu. MBTI itu Cieni buat anak sama buat kita gitu kan sama ya? Tesnya sama? Ya sebetulnya sih untuk anak-anak ada juga yang khusus untuk anak-anak kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak remaja gitu sih saya tetap masih pakai yang ini, tapi dipandu saya bacain gitu ya. Karena kan anak-anak mungkin pemahaman kata-kata atau kalimat-kalimat tuh agak bingung gitu. Jadi saya suka panduin kalau untuk remaja. Tapi kalau untuk yang dewasa sih kayaknya udah tinggal isi aja gitu. Kalau untuk anak-anak yang lebih kecil gitu, orang tua kepengen tahu, ada sih khusus bukunya juga ada, diobservasi sama orang tua, oh ini anak ini kayak gimana nih reaksinya gitu ya, seperti apa gitu. Dari kecil sudah bisa sih, udah kelihatan. Justru makin kecil itu sebetulnya sih makin pure ya, makin kelihatan, nggak ada personanya, nggak ada yang ditutupinnya gitu. Betul, nggak jaim-jaim banget ya. No tipu-tipu. Tapi kadang Cieni kalau misalnya ngisi ya, misalnya kalau itu kan ada tes tuh untuk MBTI. Tapi buat dewasa aja sebetulnya kalau saya biasa ada tes-tes kayak gitu kan, misalnya gitu.
tetap bingung loh itu kalau misalnya ngisi-ngisi kayak gitu. Kayak Iya, memang. dikasih pilihan bingung gitu, Ci. Nah, paling penting adalah banyak pilihannya. kalau MBTI itu kan cuma 2 kan pilihannya kalau di dalam tes. Enggak juga ya. Kalau MBTI itu ada range dari Setuju. ujung ke ujung. Iya. Ya, nah itu ketika ngisi paling penting adalah kita itu dengan reaksi pertama gitu. Yang bikin bingung adalah kita ini bener nggak ya? Ini bener nggak? Nah kalau kita makin lama kita akan makin bingung. Karena itu tes sebanyak itu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat sih searching di tesnya ada tes personality itu. Nah itu tuh dikerjakan dalam 12 menit. Kalau lebih dari itu, biasanya nggak valid gitu. Dalam arti kenapa? Jadi kita bukan menggambarkan diri kita, tapi justru menggambarkan apa yang baik di dalam lingkungan gitu. Kadang kan misalnya nih, misal ya ada pertanyaan, misal saya nggak terlalu ingat isi detailnya, misalnya saya apabila marah ngurung diri, misalnya seperti itu. Nah kita pikirin ngurung diri bagus nggak ya? Enggak, aku nggak kayak gitu. Ini nggak ya, enak nggak ya gitu. Nah kayak begitu jadi akhirnya jadi tidak valid. Jadi kalau bisa kita mengisi tes seperti ini, paling penting adalah reaksi pertama. Ketika kita ngurung diri enggak gitu misalnya, atau oh iya aku gitu, udah langsung aja terus diisi, nggak usah banyak pertimbangan begitu. Karena kalau kita terlalu banyak pertimbangan ketika tes seperti ini, jadinya bias antara kenyataan diri kita dengan keharapan yang kita inginkan gitu. Aku kepengennya aku tuh jadi kepingin seperti ini gitu. Jadi paling penting itu sih dalam tes, sama seperti tes psikologi yang lainnya gitu, harus reaksi pertama supaya betul-betul menggambarkan diri gitu. Harus jujur, Nice. Pak Prot. Betul, benar. Benar. Oke, baiklah. Jujur ini waktunya udah habis sebetulnya, tapi masih ada segmen selanjutnya. Jadi Sobat Maestro Gitu ya. yang mungkin sedang mendengarkan Lady Talk ya, pengen mengenal diri Anda lebih dalam lagi, jangan kemana-mana ya. Kita bakal balik lagi kok